saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam doa multiplikasi. Doa multiplikasi pada malam hari ini, renungan firman Tuhan, saya beri judul, Jangan Khawatir. Bapak Ibu Saudara, kita telah masuki awal tahun 2021. Sudah hampir setahun pandemi COVID-19 atau pandemi corona ini belum juga berakhir. Bahkan jumlah orang terpapar kian hari semakin bertambah banyak. Pandemi ini membuat keadaan semakin hari semakin tidak pasti. Banyak hal menjadi susah untuk diprediksi bagaimana kondisi selanjutnya. Kesehatan, perekonomian, stabilitas keadaan berjalan dalam ketidakpastian. Semuanya ini membuat banyak orang menjadi cemas, takut, dan khawatir bagaimana kehidupannya menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Awal tahun ini saya diberkati Tuhan dengan ayat mas dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayat ini menjadi teguran sekaligus kekuatan bagi saya untuk menjalani tahun 2021 ini dan waktu-waktu selanjutnya. Saya percaya bahwa ayat ini juga bukan untuk saya pribadi saja, namun juga untuk Bapak, Ibu, Saudara semua, karena kita berada dalam kondisi yang sama saat masa pandemi saat ini. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini berarti bahwa apapun bisa membuat kita khawatir. Ya, siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa menjadi khawatir oleh apapun. Mulai dari hal-hal yang kecil atau yang sepele sampai kepada hal-hal yang besar dalam hidup ini. Banyak hal bisa membuat kita khawatir. Khawatir tidak bisa makan hari ini, khawatir hartanya dicuri orang, khawatir tidak lulus ujian, khawatir di PHK perusahaan, khawatir tidak mendapatkan pasangan, khawatir kehilangan pasangan. Banyak sekali yang dapat membuat kita khawatir. Sebelum pandemi corona ini pun kekhawatiran sudah ada. Namun memang saat pandemi ini porsi khawatir menjadi semakin besar, terutama dalam hal kesehatan dan kelangsungan hidup. Khawatir terjangkit virus COVID-19 yang dapat berujung pada kematian. Ditambah lagi keadaan perekonomian yang sangat lesu. Banyak perusahaan dan usaha kecil yang kolaps, bangkrut, banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga khawatir mau makan apa hari ini, atau khawatir bagaimana membayar angsuran, bayar hutang, terus menyekolahkan anak, dan lain sebagainya. Apa itu khawatir? Khawatir adalah perasaan takut, gelisah, dan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui secara pasti. Mungkin bisa terjadi, namun juga bisa tidak terjadi. Nah, akibat khawatir. Apa yang diakibatkan oleh khawatir? Banyak yang diakibatkan oleh khawatir.
Namun dalam hal ini saya akan ambil dua aja. Akibat dari khawatir. Akibat dari khawatir yang pertama, kita kehilangan damai sejahtera atau ketenangan. Orang yang khawatir, pikirannya dipenuhi oleh kecemasan, ketakutan, sehingga hatinya menjadi tidak tenang dan gelisah. Kedua, khawatir itu menghambat pertumbuhan rohani. Karena kekhawatiran dunia, seringkali kekhawatiran itu terhadap hal-hal dunia. Karena khawatir, maka fokus hidup orang yang khawatir itu untuk pemenuhan lahiriah, untuk mencapai dan memenuhi apa yang dikhawatirkan. Karena fokus hidupnya mengarah kepada perkara-perkara dunia, maka porsi untuk perkara-perkara rohani menjadi berkurang, bahkan sudah tidak ada waktu lagi. Karena tidak ada waktu untuk perkara rohani, maka pertumbuhan rohnya menjadi terhambat. Nah, bagaimana orang bisa jadi khawatir? Bagaimana orang bisa jadi khawatir? Karena yang pertama, dia mengukur. Apa artinya mengukur ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang ada dengan apa yang akan terjadi. Ya. Apa yang ada, apa yang dimiliki. Itu bisa harta, uang, kekuatan, kemampuan, pendidikan, koneksi, bahkan kesehatan. Nah, yang kedua adalah mengandalkan. Ya, kaitannya erat sekali dengan iman percaya. Ya, 3 unsur iman. Yang pertama pengetahuan, persetujuan, dan pengandalan. Kunci utamanya terletak pada pengandalan. Ya, apa yang kita miliki, kita mengukurnya, dan selanjutnya kita mengandalkan apa yang kita miliki. Apa yang kita percayai dan andalkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Definisi khawatir tadi adalah takut, gelisah, dan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kita menjadi khawatir karena kita mengandalkan yang tidak pasti juga. Ya, contohnya ketika kita melihat dan mendengar banyak perusahaan yang bangkrut karena pandemi. Kita bisa saja jadi ikut khawatir, perusahaan tempat kita bekerja juga bangkrut dan kita kehilangan pekerjaan yang selama ini kita andalkan. Nah, perusahaan dan pekerjaan itu memang tidak pasti. Atau dalam hal kesehatan, ketika kita mendengar dan melihat banyak orang yang notabene kategori sehat dan kuat meninggal karena virus COVID ini. Akhirnya kita menjadi khawatir juga bisa terjangkit karena memang kesehatan dan kekuatan tubuh kita tidak pasti, tidak stabil. Harta, pekerjaan, manusia, kesehatan, hal-hal dunia itu semuanya itu tidak pasti, tidak stabil, dan ada batas kuasanya, ada batasnya, ada limitnya. Ya. Kenapa orang menjadi khawatir? Karena pengandalannya kepada semua yang tidak stabil, tidak pasti tadi. Untuk itu, ya, untuk mengalahkan kekhawatiran, kita butuh yang pasti, yang stabil, dan yang tidak ada batas kuasanya. Filipi 4 ayat yang ke-6 ini saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah apa yang kalian
perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Ketika kita berdoa dan mengajukan permintaan kita kepada Allah, berarti kita sedang meletakkan iman percaya dan pengandalan kita kepada Allah, pada Tuhan yang stabil, yang tidak terbatas kuasanya. Dialah Tuhan, kuasanya di atas segala kuasa. Dialah Allah yang melindungi, memelihara, dan mencukupkan. Disinilah letak pengandalan kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai mengarahkan atau mengalihkan dari pengandalan diri sendiri, pengandalan pada apa yang kita miliki yang tidak pasti, kepada Tuhan, pengandalan kita alihkan kepada Tuhan yang pasti, yang stabil, dan yang tidak terbatas kuasa. Mengajukan atau meminta berarti posisi kita lebih rendah, ya, karena kita yang butuh, betul ya, karena kita yang butuh berarti kita datang dengan merendah, dan juga kita sebagai yang diatur, bukan yang mengatur. Tuhanlah sang pengatur dan pengendali hidup. Kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu termasuk hidup kita. Seringkali kita berdoa dan meminta kitalah yang menjadi pengaturnya, bukan Tuhan. Aku mau ini Tuhan, aku mau itu Tuhan, caranya begini Tuhan, caranya begitu Tuhan, dan bla bla bla, lain sebagainya. Mungkin itu yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, karena kita yang mengatur Tuhan. Ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi pengaturnya. Kita boleh saja meminta sampai sedetil-detilnya, namun kedaulatan penuh tetap di tangan Tuhan. Kita belajar untuk berserah. Bagaimana cara Tuhan? Bagaimana Tuhan menjawab doa kita? Selanjutnya, apa yang kalian perlukan? Beritahukanlah itu selalu. Apa yang kalian perlukan atau apa yang kalian butuhkan? Apa yang kita perlukan atau kita butuhkan? Apa yang sering kita doakan? Yang kita butuhkan atau yang kita inginkan? Seringkali permintaan kita didominasi oleh keinginan. Seringnya juga keinginan lahiriah dibandingkan kebutuhan yang sesungguhnya. Yakobus 4 ayat yang ketiga berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Keinginan mungkin juga berdasarkan kebutuhan. Cek doa kita, apakah keinginan kita memang itu adalah kebutuhan atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Gengsi kita semata. Beritahukanlah itu selalu. Kata selalu berarti terus-menerus, tidak berhenti, tidak jemu-jemu. Jikalau itu memang benar-benar kita perlukan, kita butuhkan, doa dan ajukanlah terus-menerus sampai Tuhan menjawab doa kita. Disinilah letak iman percaya kita, pengharapan kita diuji, sampai sejauh mana keteguhan usaha kita dalam berdoa. Berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita, tidak berhenti. Dengan ucapan syukur atau dengan mengucap terima kasih. Kita menaikkan doa dan permintaan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu lahir dari hati dan jiwa yang bersyukur, bukan di mulut saja, namun juga dalam hati. Hati dan jiwa
yang bersyukur adalah kesadaran dan pengakuan bahwa Allah itu baik dalam segala perkara. Allah itu baik dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik ataupun tidak, hati yang bersyukur itu akan senantiasa mengeluarkan ucapan syukur. Hati yang bersyukur akan mudah sekali untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah. Ya. Lawan dari ucapan syukur atau hati yang bersyukur itu adalah bersungut-sungut atau sungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak bisa bersyukur, hatinya penuh dengan kejengkelan. Ya, kekhawatiran tadi bisa membuat orang bersungut-sungut. Ya. Sungut-sungut ini juga dosa yang dibenci Tuhan. Ya. Dalam kitab Keluaran, bangsa Israel sering kali bersungut-sungut dan Tuhan marah ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Sungut-sungut ini menghalangi Tuhan untuk campur tangan dan menolong kita. Karena apa? Sungut-sungut itu membuat kita tidak bisa berdoa. Dan tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berdoa, pulihkan hati kita dengan ucapan syukur. Bersyukur, terus bersyukur. Memang walaupun keadaan secara lahiriah tidak baik, tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita percaya, ya tadi pengakuan dan percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu pasti menolong, Tuhan itu pasti membantu. Apa yang Tuhan sudah lakukan dulu, kebaikannya, itu pasti juga akan dilakukannya kepada kita selanjutnya. Ya, oleh karena doa dengan ucapan syukur ini akan mengakibatkan, yaitu tadi ya, hati kita menjadi damai. Damainya oleh karena apa? Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka sejahtera Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Ya, pikiran kita tidak bisa seringkali atau bahkan mungkin memang tidak bisa menjangkau kedaulatan Tuhan. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Maka itu damai sejahtera, hati yang percaya, ya Tuhan berikan damai sejahtera. Damai sejahtera ketika keadaan segala sesuatu tidak dapat dimengerti, cara Tuhan pun tidak dapat dimengerti. Yang utama adalah apa? Tadi ya, percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Ya. Langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang dipikirkan tadi? Apa yang seharusnya kita pikirkan? Ya semuanya tadi, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Isilah pikiran. Dengan apa kita isi pikiran kita saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara semua? Ya,
hal-hal dunia, perkara-perkara dunia itu membuat kita menjadi khawatir. Setiap hari apa yang kita isikan di dalam pikiran kita. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Perasaan gelisah, takut, dan cemas tadi dihasilkan oleh pikiran yang diisi oleh kekhawatiran. Hal kecil kita khawatirkan, yang biasa juga kita khawatirkan, yang besar kita khawatirkan. Jikalau pikiran kita diisi oleh pikiran-pikiran dunia, kekhawatiran akan terus muncul. Dari semuanya, dari hal itu, apa yang seharusnya kita isikan? Isi pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, yang manis didengarkan. Semua itu diperoleh melalui persekutuan dengan Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan, dan bersekutu dengan Roh Kudus. Melalui firman-Nya ada jaminan keselamatan, jaminan perlindungan, janji-janji Tuhan yang membawa pada hidup yang berkemenangan dan masa depan yang penuh pengharapan. Isi pikiran kita dengan pikiran Kristus melalui firman-Nya. Itulah kekuatan kita, itulah penghiburan kita. Itulah yang membuat kita semakin hari semakin kuat menghadapi pandemi ini, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Saya percaya ketika kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, damai sejahtera akan melingkupi hidup kita, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, walaupun masih pandemi, keadaan tidak pasti, tidak dapat diprediksi, tapi kita punya Tuhan Yesus yang pasti. Tuhan Yesus yang pasti. Letakkan pengandalan kita kepada Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Jangan kepada diri sendiri yang terbatas. Imani, percayai, dan taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jangan khawatir, Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Percaya firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.